Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, apa kabar kalian rekan-rekan calon P3K atau CASN? Ya, pertanggal berapa kemarin saya lupa, bahwa ada beberapa sudah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berkas ya. Nanti jika kalian lulus, nanti tampilannya seperti ini: seleksi administrasi selamat, atas nama kalian Anda lolos ke tahap administrasi administrasi berkas ya. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu ujian ya, jika kalian sudah. Nah, di sini juga setelah ujian kemarin, ada proses yaitu lulus untuk seleksi P3K tahun 2024, yang mana di dalam tahapan ini Bapak Ibu wajib untuk mengisikan daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian. Nah, nanti jadwalnya akan saya share mungkin sekitar 31 Januari batas pengisian DRH. Ya, di sini untuk mengisi daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN, nah, di sini ada pilihan ya atau tidak. Jika kalian tidak ingin melanjutkan, berarti kalian mengundurkan diri, otomatis akan mengundurkan diri. Jika ya, pilih ya, dan kemudian silakan klik ini pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah, selanjutnya ini akan ditampilkan data kalian sebelumnya yang sudah kalian isi waktu pendaftaran kemarin. Nah, ini yang bisa dirubah, yang abu-abu ini tidak bisa dirubah. Kalau ini yang masih putih ini masih bisa dirubah. Nanti kalian sesuaikan kembali data-data kalian ya. Di sini juga, dan ini juga nomor ponsel ini sangat perlu. Pastikan ini nomor ponsel ini wajib kalian isi dan pastikan aktif. Nah, dan juga ini alamat domisili, nanti sesuaikan ini alamat domisilinya berdasarkan KTP kalian ya. Nanti di sini juga ada jika kelurahan, nanti kalian isi. Kemudian ini keterangan lainnya, tinggi badan, warna rambut, ada semua dimintakan, nanti kalian isi. Nah, ciri khas, jika kalian mempunyai ciri khas isikan, jika kalian tidak ada, berarti tidak ada. Nah, kemudian untuk jalan ini nanti kalian alangkah baiknya tidak usah diisikan ini jalan. Nanti di sini ada langsung jalan, berarti Karawasa, karena di sini sudah ada kabupaten kotanya, kecamatannya juga ya sudah ada. Nah, kemudian alamat lengkap. Nah, ini perlu diperhatikan, jika alamat kalian ada nomor, isikan nomor RT dan RW, tidak termasuk nama jalan ya. Di bawah sini tidak termasuk nama jalan. Kemudian kecamatannya isi kecamatan ini ya, sesuaikan dengan KTP kalian. Dan kemudian kabupaten ya. Setelah itu kode pos ya. Ini nanti juga keterangan hobi ada, sedang hamil atau tidak ya. Jika kalian perempuan pasti akan ditanya itu. Kemudian ini sudah ada petunjuk pengisian data. Jadi alangkah baiknya kalian baca baik-baik apa yang diminta. Nanti kalian isikan sesuai dengan apa yang dimintakan ini. Dengan juga tetap sesuaikan dengan data yang ada di kalian ya. Selanjutnya nanti ini untuk lanjut, nanti kalian isikan ini. Kemudian selanjutnya, nah ini sangat penting ya. Ini nanti untuk kalian biasanya nanti kalau yang kemarin setelah mendaftar, nanti di sini masih satu ya, jadi ada satu nanti. Nah, kalau jadi nanti ini kalian tambahkan riwayat pendidikan, jadi mulai dari jenjang pendidikan awal dan juga jenjang pendidikan akhir ya. Perlu kalian perhatikan, jika kalian kemarin menggunakan pendaftaran menggunakan jasa SMA, otomatis di sini kalian hanya sampai di jasa SMA. Kalau kalian pendaftaran kemarin menggunakan jasa S1, otomatis nanti di sini SD, SMP, SMA dan juga S1. Nah, ini untuk apa? Jika kalian sekarang S2, abaikan saja dulu. Untuk sementara kalian inputkan dari SD sampai S1 dulu jika kalian kemarin mendaftar menggunakan ijazah S1 ya. Ya, kemudian di sini ada juga kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Jika kalian ada
sertifikat kursus atau latihan dalam negeri ya atau luar negeri, kalian boleh isikan ya. Nanti kalian isi sini nomor nama kursus atau latihan, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor tempat institusi penyelenggara atau aksi. Jika kalian tidak ada, abaikan saja, tidak perlu diisi. Ya, sekali lagi nanti kalian baca di sini ya, baca ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan khusus pelatihan. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD ya. Di sini sudah ditekankan mulai dari pendidikan awal. Kemudian ini untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SMP sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama dan masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi, jurusan yang sesuai dengan ijazah. Jadi nanti kalian tinggal melihat ijazah kalian. Kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Ya, di sini saya contohkan, ini ada saya contohkan dulu ya. Nah, jika kalian ingin menambahkan SD, kalian pilih sekolah dasar. Kemudian di SD kan biasa tidak ada jurusan. Nah, jadi nanti kalian tinggal masukkan saja sini sekolah dasar umum ya. Nah, di sini sudah muncul, nanti sini ada sekolah dasar ya jurusannya. Ya, kalian ketik sekolah dasar umum. Ya, ini nanti otomatis langsung muncul, nanti tinggal kalian pilih. Nah, kemudian nama sekolahnya kalian bisa isikan SD sekolah, ya jangan disingkat ya, sekolah dasar negeri berapa begitu ya, contoh. Nah, kemudian lokasinya ditaruh di mana, di kabupaten apa ya, ini sudah isi dengan nama kota atau negara ya. Di sini saya contohkan. Nanti ketik saja, nanti otomatis akan muncul. Nah, ini akreditasi. Jika kalian tidak mengetahui akreditasi sekolah tersebut, tidak diketahui, silakan isi dengan garis datar ya. Jika kalian tahu, nanti isikan A atau B atau C ya. Kalau tidak diketahui, nanti kalian isi garis datar. Kemudian nomor ijazah kalian sesuaikan dengan nomor ijazah yang ada di ijazah kalian ya. Kemudian tanggal ijazahnya dan kemudian nama pejabat penandatangan ijazah ya. Berarti ini yang menandatangani ijazah ini adalah kepala sekolah ya. Ini berlaku juga untuk SMP kemudian SMA, dan di sini saya contohkan untuk SMP ya. Kalau kalian SMP kejuruan, otomatis kalian memilih SMA kejuruan, kalian memilih ini SMA kejuruan. Nah, jika kalian SMA bukan kejuruan, kalian memilih SMA SLTA ya. Ini saya contohkan untuk yang kejuruan ya. Di sini jurusannya kalian tinggal pilih. Nah, di sini ada SMK akuntansi ya. Nanti otomatis jika kalian perkantoran, nah ini ada SMK administrasi perkantoran atau SMK manajemen perkantoran. Kan tinggal kalian sesuaikan dengan ijazah kalian. Nah, begitu juga yang ijazah S1 ya. Ijazah S1 juga sama S1. Nah, ini jurusan, berarti di sini jurusan ini adalah program studinya. Contoh, di sini S1 apa ya? Di sini ada bahasa Arab ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan prodi yang ada di ijazah S1 kalian. Ini bahasa Indonesia sastra atau S1 bahasa Indonesia dan sastra, kalian bisa pilih. Di sini ada beragam macam. Bagaimana dengan contoh, di sini ada matematika ya. Ini matematika juga ada. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan ijazah S1 kalian. Nah, untuk SMP juga tadi sama seperti pengisian SD ya, SLTP. Nah, di sini kan kalau jurusan SMP itu kan rata-rata tidak ada. Nah, berarti di sini kalian pilih umum, ketik ya. Di sini ada SLTP umum ya. Nanti kalian tinggal pilih kalau memang tidak ada jurusannya. Ya, jadi untuk SD, SMP ya, karena tidak ada jurusan, berarti nanti kalian buat seperti ini. Jika S1 nanti tinggal kalian sesuaikan dengan prodi ijazah yang ada di ijazah S1 kalian ya. Oke. Nah, jadi perlu diingat, saya tekankan sekali lagi, jika kalian kemarin mendaftar menggunakan ijazah S1, otomatis berarti riwayat pendidikan ini dari SD, SMP dan juga SLTA dan juga S1. Nah, jika kalian menggunakan
sampai ijazah SMA, otomatis di sini hanya SD, SMP, SMA ya. Oke, untuk selanjutnya kalian yakin sudah terisi, kalian klik selanjutnya. Ya, ini riwayat pekerjaan ya. Di sini sudah ada waktu kalian mendaftar awal. Jika kalian ingin menambahkan silahkan saja ya, tidak masalah. Tapi kalau jika ini tergantung dari daerah kalian masing-masing, hanya memintakan dari tahun berapa ya. Di sini ada 2001, 2022, 2023 dan 2024. Nah, kemudian tanda jasa atau penghargaan kalau ada silahkan diisi. Kemudian prestasi juga silahkan diisi. Nah, di sini sekali lagi kalian harus membaca ketentuan pengisiannya ya. Jadi nanti kalian baca juga, jangan nanti setelah kalian isi ada kesalahan ya. Kemudian setelah ini kalian rasa sudah tidak perlu ditambah atau diubah, kalian klik selanjutnya. Ya, kemudian ya ini yang sangat penting ya, data ini yang keempat adalah data keluarga. Silakan isi riwayat keluarga. Nah, ini perhatian, pastikan Anda mengisi daftar riwayat hidup dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan SC, ASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya. Jadi kalian perlu berhati-hati mengisi data istri atau suami, kemudian yang kedua ada anak, dan kemudian orang tua kandung, kemudian saudara kandung. Nah, dan kemudian ini ada bapak ibu mertua ya. Nah, di sini saya contohkan dulu di istri ya. Jika kalian ingin menambahkan riwayat istri, jadi nanti kalau memang di sini nanti awalnya jika kalian belum isi pasti akan kosong. Nah, kemudian tambah riwayat ya. Kemudian nik, kalian masukkan nik dari pasangan kalian, istri atau suami, kemudian nomor kakak ya kalian isikan, kemudian pekerjaan istri atau suami apa, kalau mengurus rumah tangga untuk istri ya, dan nanti kalian tinggal sesuaikan. Kemudian nama istri atau suami kalian, kemudian tempat lahirnya pasangan kalian, tanggal lahir, ini jika di sini juga kalau jenis pekerjaannya ini ada PNS atau ASN. Di sini nanti kalian tinggal lihat, saya contohkan, atau P3K ya. Nah, di sini nanti akan muncul NIP baru. Nah, namanya kalian ketikkan NIP dari pasangan kalian, kemudian namanya, dan kemudian nanti otomatis sistem ini akan mencari bahwa betul-betul pasangan kalian itu adalah ASN atau P3K ya. Kemudian perusahaannya nanti kalian tinggal sesuaikan. Kalau memang dia PNS, nanti otomatis di sini akan terbaca langsung otomatis bahwa dia itu nanti di instansi mana. Kalau bukan PNS, nanti kalian perusahaan institusinya kosongkan saja. Di sini sudah ada jelas, kosongkan bila tidak perlu ya. Kemudian status perkawinan. Nah, ini status perkawinan. Jika kalian dengan pasangan kalian sudah, ini khusus yang bagi yang cerai ya, cerai mati maupun hidup, nanti kalian tinggal di sini. Kalian pilih status perkawinan janda atau duda. Ya, kemudian ini akte menikah ini kalian isikan ya, dan kemudian tanggal menikah. Nah, ini untuk akte cerai ya. Nanti akte cerai ini kalian isikan ya, akte cerainya, kemudian tanggal cerainya, dan kemudian status hidup. Nah, kalau dia cerai hidup, otomatis di sini masih status hidup. Nah, kalau dia cerai mati, berarti di sini atau meninggal dunia ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan. Nah, nanti ini akte cerainya ada, nanti pasti ada. Jika kalian sudah tidak bersama pasangan kalian, pasti nanti ada akte cerai yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama setempat ya. Jadi perlu diingat bahwa walaupun kalian sudah cerai mati atau cerai hidup, tetap kalian mengisikan data pasangan kalian, karena memang nanti di sini ada pengecualiannya, itu status hidup. Dan kemudian di sini nanti kalau memang kalian menikah, otomatis di sini tidak akan ada dimintakan akte cerai ya. Jadi jika kalian janda atau duda, di sini akan ditambahkan oleh akte cerai, tanggal cerai, dan juga status hidupnya ya. Ya, begitu untuk pengisian pasangan istri atau suami. Kemudian juga di riwayat anak juga, jika kalian anak kalian ada berapa di kartu keluarga dengan pasangan kalian, nanti tinggal isikan. Di sini saya contohkan. Kemudian nicknya sama seperti yang di atas, nick, nomor kakak, pekerjaannya. Otomatis kalau anak-anak paling pelajar atau mahasiswa. Jika anak kalian juga sudah PNS, jika siapa tahu sudah ada yang anaknya yang sudah PNS, nanti isikan NIP barunya, namanya, kemudian tempat lahirnya. Nah, kemudian nanti ini perusahaan institusi, kalau dia PNS pasti otomatis akan terisi. Kemudian jenis kelamin. Nah, jika anak kalian juga sudah meninggal, di sini ada status hidup atau meninggal dunia ya.
Nanti diisikan sesuai berapa anak kalian ya, nanti diisikan di sini. Nah, kemudian ini orang tua kandung ya, orang tua kandung juga sama. Sini saya contohkan. Jika ini sudah ada di sama seperti yang di atas. Jika ini kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki nik ya. Kalau sudah meninggal otomatis nanti kosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian nomor kakaknya juga kosongkan saja kalau memang sudah meninggal, orang tua kandung kalian sudah meninggal. Kemudian untuk orang tua kandung yang sudah meninggal, kalau memang dia ini sudah meninggal, nanti kalian ini saja belum atau tidak bekerja. Kemudian isikan namanya, tidak mungkin kalian tidak tahu namanya. Nah, kemudian tempat lahirnya diisikan juga, tanggal lahirnya karena ini wajib ya. Nah, ini kosongkan saja bila tidak perlu. Nah, jenis kelaminnya apa? Nah, ini ada status hidup atau meninggal ya. Jadi nanti dicamkan untuk tambahan orang tua kandung dan juga anak di atas atau pasangan. Jika kalian sudah jika meninggal, kosongkan saja. Tapi jika kalian masih mempunyai data orang tua kandung kalian berupa nik, nomor kakak dan lain sebagainya, kalian isikan ya. Nah, ini juga saudara kandung. Saudara kandung ini kalian juga isikan. Nah, di sini nomor nik juga sama, kosongkan bila sudah meninggal. Di sini nomor kakaknya juga sama, pekerjaannya juga sama. Kalau memang tadi seperti ASN atau P3K, nanti dia otomatis akan seperti yang tampilan di atas tadi. Kemudian ini jenis kelamin, nah status hidup juga sama, hidup atau meninggal dunia ya. Jika sudah terisi dengan benar, kalian jangan lupa mengklik simpan. Nanti otomatis akan tersimpan begini ya. Nah, untuk data mertua, nah, di sini data mertua. Pertanyaannya apakah perlu diisikan data mertua jika saya sudah cerai hidup atau sudah cerai hidup atau cerai mati? Ya perlu, karena memang nanti kalian isikan saja ya data riwayat mertua bapak ibu mertua kalian. Jadi nanti sama seperti yang di atas, kalau memang sudah meninggal nanti statusnya dipilih sudah meninggal dunia. Kalau memang masih hidup, nanti kalian otomatis di sini status hidupnya hidup. Nah, nik dan nip, kalau memang dia sudah meninggal kosongkan, kalau dia masih hidup otomatis masih memiliki nik dan juga nip ya. Nah, di sini ketentuan pengisian nanti kalian tinggal baca. Ya, ini tempat lahir silakan mengisi nama kabupaten minimal 3 karakter. Bila anggota keluarga adalah seorang PNS, maka isi NIP. Nah, jadi di sini sudah ditekankan kalau PNS nanti tinggal isi NIP-nya. Nanti otomatis akan ada klik tombol tadi, klik cari PNS. Anda dapat menambahkan atau merubah data kelas sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat keluarga, klik tombol selanjutnya. Jika sudah terisi semua dan yakin sudah benar, kalian tinggal klik selanjutnya. Ya, ini adalah organisasi. Silakan isi keterangan organisasi dan keterangan lainnya. Nah, kalau kalian memiliki ijazah organisasi, tambahkan, tidak masalah. Jika tidak ada, ya tidak apa-apa juga ya. Jadi ini opsional ya. Nah, untuk ini keterangan lain-lain ini juga sangat perlu sekali ya, sangat perlu. Karena di sini berdasarkan masing-masing daerah ya persyaratannya itu saya rasa sama semua. Ada SKCK, ini surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat keterangan cair jasmani dan rohani, dan kemudian tanggal surat dan nama dokternya. Kemudian ini surat keterangan nafsa. Surat keterangan nafsa itu adalah surat keterangan bebas narkoba. Nanti di sini juga diisikan ya. Nah, ini ada petunjuk pengisian dan keterangan. Ini ada poin 1. Bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani dan rohani dan lain-lain dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda petik 1 garis miring petik 1. Nah, hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan mana nomor surat keterangan jasmani atau mana nomor surat keterangan rohani ya. Jadi nanti kalian pisahkan jika nomor surat tersebut berbeda ya, karena di rumah sakit itu masing-masing ada biasa surat keterangan jasmani itu beda dan juga surat keterangan rohani itu beda. Contoh di sini surat keterangan jasmani dan rohani ya. Jadi nanti ini contoh, ini jika kalian mengisikan ini saya contohkan surat keterangan sehat jasmani. Nah, kemudian sudah disampaikan di sini adalah dipisahkan dengan tanda petik 1 garis miring dan petik 1 ya. Jadi nanti kalian pisahkan petik 1 kemudian garis miring dan kemudian petik 1. Nah, kenapa saya sarankan mengisi seperti ini ya? Karena jika hanya garis miring,
otomatis nanti dikira bahwa ini masih di nomor yang sama, karena nomor surat itu pasti ada garis miring ya. Jadi nanti alangkah baiknya kalian memilih menambahkan petik 1 garis miring dan petik 1 berdasarkan petunjuk pengisian ini ya. Nah, kemudian tanggalnya kalian pilih. Nah, di sini ada juga nanti biasa ada pertanyaan. Nah, di sini dijawab bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter, penetangan dan dipisah dengan sama seperti nomor tadi, dipisah dengan tanda ini. Bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani dan rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmani ya. Jadi nanti untuk tanggalnya kalian boleh isikan saja surat keterangan sehat jasmani, 1 tanggal saja jika tanggalnya berbeda antara surat keterangan jasmani, sehat jasmani dan juga rohani. Jika tanggal jasmani 14, jika surat keterangan sehat rohani itu tanggal 15, otomatis kalian masukkan tanggal surat keterangan sehat jasmani saja ya. Kemudian nama dokternya juga, jika berbeda nama dokternya, otomatis kalian pisahkan juga dengan seperti yang tadi, dengan nomor yang tadi ya, tanda petik 1 garis miring dan kemudian tanda petik 1. Nah, karena di sini, ini kalian juga perlu perhatikan, hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh, Dokter Susanto, diketik hanya Susanto saja ya. Jadi nanti kalian ketikkan saja ini berdasarkan, jika di sini ada jika namanya memakai dokter atau gelar, jadi hanya yang diambil saja hanya namanya ya. Contoh ini Afrianti Rahmatullah ya. Kemudian ini Jalaluddin. Kemudian pengisian data keterangan lainnya harap dilakukan dengan teliti karena data yang diisikan adalah yang digunakan untuk penelitian. Nah, ini nanti kalian baca saja. Nah, kemudian ini surat keterangan nafsa. Nah, surat keterangan nafsa ini bebas narkoba ini biasanya ada 2 rangkap, surat keterangannya dan juga surat hasil laboratorium. Jadi saran saya, surat keterangan bebas narkoba itu kalian gabung dengan hasil pemeriksaan labnya bahwa kalian itu negatif bahwa tidak memakai narkoba. Kemudian tanggalnya nanti sesuaikan. Nah, kemudian nama pejabat ini, di sini tidak seperti ini, tanpa gelar dan tanpa jabatan ya. Di sini kalian isikan saja pakai nama pejabatnya ya, pakai gelar dan juga ini Dokter Wahdani, karena di sini tidak ada dicantumkan seperti ini. Nah, begitu juga di surat keterangan kepolisian. Nah, jika ini ada gelarnya, pejabatnya, nanti taruh juga gelarnya ya. Kalau hanya khusus ini sudah dijelaskan di sini, hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Nah, tanpa rumah sakit. Jika dia memiliki contoh Dokter Susanto, otomatis kalian ketik di sini Susanto. Jika berbeda nama dokternya, nanti berikan tanda pemisah seperti arahan yang di sini. Nah, kemudian di sini ada kode CAPTCHA, kalian isikan ya untuk lanjut di proses selanjutnya. Kemudian selanjutnya. Ya, ini unggah dokumen. Ya, di unggah dokumen ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Jadi nanti di sini ada surat file scan, surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini sudah ada nanti. Jika di sini kalian juga bisa unduh langsung di sini. Nah, di masing-masing daerah juga sudah dicantumkan di pengumuman ya, pengumuman kelulusan. Kemudian nah ini scan catatan kepolisian yang masih berlaku ya. Kemudian ini scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh PCNDH pada web SCCN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN ya. Minimal kalian perhatikan minimal ukurannya ini adalah 1000 KB. Nah, kemudian ini surat keterangan nafsa juga kalian scan nanti seperti yang saya sampaikan di awal, nanti di scan saja, nanti diunggah juga di sini. Kemudian ini nah, ini surat keterangan jasmani dan rohani. Jadi nanti kalian gabung surat keterangan jasmani dan rohaninya, kalian gabung jadi satu PDF. Nanti di sini ukuran maksimalnya juga sama 1000 KB. Nah, kemudian surat lamaran. Surat lamaran ini juga kalian scan dan juga ukurannya adalah 1000 KB ya. Nah, untuk di sini pernyataan 5 poin karena di masing-masing daerah itu ada juga mencantumkan surat pernyataan tidak pindah atau tidak mutasi ya. Jadi nanti saran saya
Surat pernyataan 5 poin ini kalian gabung dengan surat pernyataan tidak pindah itu. Jadi jadikan satu PDF. Nanti kalian unggah di sini ya. Nah, di sini untuk hasil unggahannya sudah ada di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak mengajukan pindah. Jadi kalian gabung dalam satu file ya. Kemudian SKCK-nya juga. Nah, saran saya jika kalian ingin mengunggah berkas, untuk scan berkasnya alangkah baiknya jangan melalui HP. Ya, karena biasa di HP itu atau apalagi pakai aplikasi yang sudah ada, itu biasa kabur. Nah, jadi kalau bisa memakai scan yang portable yang memang betul-betul hasil scan itu bisa terbaca dengan jelas seperti yang ini ya. Jadi hasil scannya itu terbaca dengan jelas seperti ini. Saran saya jangan sekali-sekali menggunakan scan yang aplikasi, yaitu cam scanner. Nah, SKCK juga sudah ini. Nah, nanti ini. Nah, ini berarti ini sudah jelas ya, sudah jelas di sini nanti. Nah, dan kemudian daftar riwayat hidup. Nah, ini daftar riwayat hidup kalian dapat di mana? Nah, ini sudah ada cetak DRH perorangan. Ya, kalian nanti klik saja langsung, otomatis dia sudah terunduh dan sudah terbuka nanti. Nah, ini satu lembar. Nah, ini satu lembar hasil isian datanya. Nah, dan kemudian ini cetak daftar riwayat hidup, DRH riwayat ya. Ini DRH riwayat ini isinya adalah pendidikan, kursus latihan, kemudian orang tua kandung, saudara kandung, dan kemudian mertua, ya, kemudian organisasi dan juga surat keterangan lainnya ya. Jadi nanti jika kalian sudah unduh, kalian print, bubuhi materai ya. Jadi nanti ini tinggal menyesuaikan bubuhi materai, kemudian nama kalian. Nah, jadi nanti file daftar riwayat hidup yang ini yang satu lembar dan juga lampirannya ini kalian jadikan dalam satu PDF. Nah, setelah kalian jadikan dalam satu PDF, nanti kalian unggah di sini ya. Di sini ada contoh ya, saya buka dulu ya. Nah, ini adalah perlu diperhatikan bahwa setelah kalian print nanti di sini ada kosong. Nah, jadi nanti di bawahnya ini ada tanda ini ditulis di tangan ulang dengan benar, data yang benar dengan huruf kapital, balok dan menggunakan tinta hitam ya. Jadi nanti ini sudah digabung ya, daftar riwayat hidupnya ini sudah digabung semua dan juga sudah dibubuhi materai ya, dan kemudian kalian tanda tangan dan kemudian kalian scan dalam satu file PDF ya. Nah, jadi nanti saran saya jika sebelum kalian mengakhiri proses pengisian DRH, kalian bisa cek kembali data isian kalian awal ya. Pastikan data yang kalian isikan benar dan tidak ada kesalahan ya. Setelah itu nanti jika kalian rasa sudah benar, nanti kalian klik akhiri proses pengisian DRH ya. Jadi nanti pastikan sekali lagi yang saya tekankan bahwa untuk men-scan berkas kalian, alangkah baiknya jangan sekali-sekali menggunakan aplikasi scan ya yang ada di HP atau yang ada di HP, karena biasa tampilannya itu tidak jelas ya. Alangkah baiknya kalian menggunakan aplikasi scan portable yang biasa juga di print, kan sudah ada itu aplikasi scan. Nanti kalian bisa print yang menggunakan scan itu bisa kalian pakai itu, karena itu hasilnya sangat memuaskan dan juga sangat jelas. Ya baik, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara mengisi DRH bagi peserta CSN yang akan melakukan pemberkasan NIP P3K tahun 2024 kemarin ya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.